Ini adalah tanaman sawi dari benih yang masih baik, dari benih yang masih layak. Kemudian yang ini adalah tanaman sawi yang sproutnya itu hampir semingguan, sahabat. Jadi lebih lama sproutnya, dan akhirnya ketika beli pindah tanam juga lebih lambat daripada benih yang benar-benar masih layak untuk kita semai. Nah, pada video kali ini Beli akan mengajarkan sahabat bagaimana cara menggunakan benih yang biasanya sudah benar-benar tidak layak untuk bisa sprout, namun masih kita bisa usahakan untuk bisa sprout. Nah, untuk ini raised bednya sendiri, ini adalah raised bed yang sangat dangkal, sahabat ya. Jadi kemungkinan hanya sekitar kurang lebih 6-7 cm ketinggian dari raised bed ini, namun tanaman bisa tumbuh dengan sangat subur berkat media yang Beli gunakan. Nah, mengenai medianya Beli akan kupas di video-video selanjutnya. Tapi sekarang kita khusus mengenai bagaimana cara mengolah benih yang sudah expired, yang sudah rusak, bahkan mungkin yang sudah agak berjamur, namun masih bisa sprout, masih bisa kita usahakan sprout, dan masih bisa tumbuh dengan sehat. Nah, mengapa Beli mengangkat lagi masalah persemaian ini, sahabat? Karena apa? Karena banyak sekali pertanyaan yang serupa, yaitu pertanyaan mengenai pembenihan, mengenai mengapa tanaman saya tidak sprout. Beli ini bisa sahabat temui setiap hari hampir di grup Facebook Bali Organik TV. Misalkan seperti salah satu sahabat kita yang bernama Bapak Restu. Kemarin beliau bertanya, saya semai cabai sudah hampir 15 hari belum pecah benih, padahal saya sudah semai dengan bahan tanah humus di bawah bambu. Apakah karena benihnya yang nggak bagus, benih beli di toko? Tetapi ketika saya mencoba benih dari pohon, seminggu ternyata sudah pecah benih atau sprout. Nah, hal seperti ini sahabat banyak sekali ditemui, termasuk Beli juga di masa lalu. Apakah benih yang kita gunakan sebenarnya adalah benih yang sudah tidak layak sebenarnya kita semai? Jadi Beli sudah membuat beberapa video mengenai ini. Juga masih banyak sahabat yang belum mengetahui sebenarnya bagaimana cara menyimpan benih, karena cara menyimpan benih ini akan menjadi salah satu faktor penentu masa simpan dari benih tersebut. Dari literatur yang Beli baca, sebenarnya ada paling tidak ada 10 syarat bagaimana benih itu bisa kita gunakan dan apa yang menjadi faktor penentu dari daya simpan benih yang kita gunakan. Yang pertama sahabat adalah pengaruh genetik. Kemudian yang kedua ada kondisi sebelum panen. Kemudian juga struktur dan komposisi benih. Kemudian apakah benih ini merupakan benih keras. Kemudian juga ada tingkat kemasakan benih. Kemudian ukuran benih juga berpengaruh sahabat. Kemudian dormansi benih, kadar air benih, dan kemudian kerusakan mekanis atau pada saat benih ini vigor. Tapi dari 10 syarat ini sahabat, yang paling penting menurut Beli justru ada 3 syarat yang tadi Beli sebutkan. Yang pertama adalah bagaimana kondisi ketika benih ini dipanen. Kondisi sebelum panen sangat menentukan seberapa lama benih itu bisa disimpan. Bila benih yang dipanen sudah benar-benar matang sahabat, maka daya simpannya juga akan lebih lama. Kemudian kadar air dari benih yang disimpan ini juga sangat penting, karena kadar air yang terlampau tinggi ini akan menyebabkan kelembaban berlebih, sehingga akan mempermudah benih itu terserang yang namanya jamur, sehingga benih jamuran itu akan menjadi momok yang sangat merugikan kita bagi petani bila kita salah melakukan penyimpanan benih. Dan kemudian yang terakhir tadi, kerusakan pada saat benih itu disimpan. Jadi kerusakan artinya kerusakan apakah itu cacat benihnya atau justru kerusakannya terjadi ketika kita menyimpannya. Mungkin menyimpannya di kondisi yang tidak ideal sama sekali, misalkan kondisi terlalu panas, kemudian benih juga dibiarkan terbuka begitu saja terpapar sinar matahari, dan akhirnya terjadi kerusakan ini. Tapi bukan Bali Organik TV bila kita tidak mencari yang namanya solusi. Bila sudah kadung terjadi, maka sahabat bisa mengupayakan ketiga hal ini. Yang pertama, Beli sudah pernah bahas di video menggunakan teh. Nah, hampir 2 tahun yang lalu Beli sudah pernah mengupload video yang berjudul membantu pertumbuhan benih yang kadaluarsa dengan menggunakan teh. Sahabat bisa silahkan cari di YouTube, ketik saja Bali Organik TV teh, maka akan muncul video tersebut. Kemudian di sini Beli menggunakan cara seperti apa? Di video itu Beli mengajarkan sahabat menggunakan tisu. Kemudian tisu itu sahabat berikan benih yang sudah kadaluarsa atau menjelang kadaluarsa, atau benih-benih yang sahabat tidak yakin kualitasnya. Banyak sekali sahabat yang merasa ketika membeli benih online itu kualitasnya justru jarang yang bisa sprout Beli. Nah, gunakan cara ini. Taruh di dalam tisu, kemudian lipat tisunya, kemudian teh yang sebelumnya sudah kita seduh, sudah kita dinginkan. Jangan berikan panas-panas sahabat ya. Yang sudah dingin kemudian sahabat celupkan di sana.
Kemudian sahabat bisa diamkan selama kurang lebih 1 sampai dengan 2 jam. Dan setelah itu sahabat silahkan semai. Nah, cara ini sudah beli gunakan berkali-kali. Bila memang ada benih-benih yang sudah beli simpan, mungkin melewati batas waktu masa simpan dari benih tersebut. Dan biasanya 50-70% bisa sprout jika menggunakan metode seperti ini. Kemudian cara yang kedua, ini juga beli upload videonya di tahun lalu menggunakan bawang merah, tapi bukan dengan cara yang sembarangan. Di sini beli mengajarkan sahabat menggunakan bawang merah untuk merangsang benih agar lebih mudah sprout, agar lebih cepat sprout. Dengan cara bawang merahnya ini kita hancurkan, kita cacah dengan menggunakan media kain lap. Jadi si bawang merah ini kita geprek seperti itu di dalam dari kain lap yang kita gunakan, tentunya menggunakan kain lap yang bersih sahabat ya. Kemudian setelah itu sahabat bisa peram benih yang akan disemai ini ke dalam kain yang sudah basah tadi sahabat, karena kita menggeprek si bawang merah ini di dalam kain lap tersebut. Dan bila masih kurang lembab, sahabat bisa menyemprotkan juga air menggunakan alat sprayer seperti itu. Kemudian sahabat bisa peram antara 1 sampai dengan 2 jam. Bila sahabat masih belum jelas keterangannya di sini, sahabat bisa langsung saja meluncur ke video yang beli sudah upload di tahun lalu. Ketik saja di YouTube Bali Organic TV Sprout, nah maka akan muncul video ini. Kemudian cara yang terakhir, sahabat bisa menggunakan ini, cara yang paling praktis. Bila sahabat sudah memiliki biang kompos, gunakan saja biang kompos sahabat. Larutkan 1 sendok biang kompos dengan beberapa mililiter air, misalkan 100 sampai 200 mililiter air. Kemudian sahabat rendam benih tersebut ke dalam larutan itu. Dan sudah banyak sekali sahabat yang membuktikan ini di grup Facebook Bali Organic TV. Salah satunya adalah dari Bapak Nurhan. Jadi Bapak Nurhan ini posting di grup Facebook Bali Organic TV Official, eksperimen tipis-tipis, 2 benih paprika, 1 direndam dengan BK kurang lebih 4 jam, yang 1 tidak. Kemudian sprout sama-sama kurang lebih 13 hari, tapi pertumbuhan yang direndam BK jauh lebih sehat. Nah, jadi di sini ada perbandingan head to head sahabatnya, benar-benar dibikin eksperimen seperti ini, dan ini menarik sekali. Kemudian juga ada Bapak Muhammad Syafiq, kemudian memposting ngeri bekas, gak sampai 10 hari dari semai, biji matwa sudah segini jos gandos. Kemudian ada Ibu Sari Setiawati, Assalamualaikum pagi semua, saya cuma mau bilang ini salahnya BK. Pohon manggis dan jeruk limau yang sudah ogah-ogahan saya kocor ACB dan BK, tumbuh tunas mereka. Ini juga menarik sekali karena di tanaman berpohon keras pun ini membantu pertumbuhan, tidak hanya sprout tapi juga pertumbuhan tunas. Ada Bapak Arif Muklis, efek BK bonsai mirten 1 minggu pasca kosor BK, tunas muncul di mana-mana. Ini ngeri sekali pertumbuhan tunasnya ya. Biasanya walaupun habis pruning nggak sebanyak ini tunas yang muncul, entahlah BK bikin anu. Sebenarnya sahabat banyak sekali lagi ada testimoni seperti ini, sahabat silahkan saja lihat-lihat lagi di grup Facebook Bali Organic TV Official. Bukan rekayasa sama sekali, yang sudah memiliki BK saat ini bersyukurlah karena itu bisa diperbanyak dan itu bisa sahabat gunakan untuk membantu proses persemaian. Nah oke sahabat, itu tadi hal-hal yang perlu sahabat perhatikan ketika sahabat menemui masalah seperti yang ditemui oleh sebagian sahabat BOTV. Jadi tinggal cari saja di YouTube Bali Organic TV dan dapatkan solusinya. Nah, kemarin ada yang bertanya, beli apakah kaosnya masih ada? Masih sahabat. Jadi yang belum memiliki kaos Bali Organic TV Official seperti ini, silahkan dapatkan di Shopee. Jadi tinggal ketik saja kaos Bali Organic TV, maka akan muncul produknya dan sahabat bisa langsung check out. Oke, cukup sampai di sini video beli kali ini. Mudah-mudahan menginspirasi. Jangan lupa untuk selalu berusaha menanam hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa lagi di video-video beli berikutnya.